Puji Tuhan, selamat pagi, shalom, shalom. Senang sekali pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali menikmati hadirat Tuhan. Kita boleh beribadah, memuji, meninggikan Tuhan. Semua adalah kemurahan dan kasih Tuhan pada kita semua. Amin. Saudara percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita? Amin. Yang percaya kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Allah kita. Mari satukan hati, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang indah, pagi yang spesial. Kami boleh datang Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Kami boleh memuji, meninggikan Engkau. Semua adalah kemurahan dan kasih-Mu pada kami. Kami rindu memberi yang terbaik melalui pujian penyembahan kami. Engkau saja yang disenangkan. Biarlah pujian ini boleh sungguh-sungguh menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan yang pimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam tangan-Mu yang kudus. Bila ada kuasa iblis yang akan mengganggu jalannya ibadah ini, kami usir, kami tolak hanya di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya bersama katakan amin. Mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Allah kita. Kita bangkit berdiri, kita akan bersorak bagi nama Tuhan, mengucap syukur buat kasih dan kebaikannya. Karena kasih itu menyelamatkan setiap kita pagi hari ini. Haleluya, sama-sama bersuka cita. Kasih yang begitu besar, semua lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Katakan, ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Biarlah hidup kita hidup untuk memuji, meninggikan Tuhan. Amin. Mari lebih lagi katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Semua, ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Musik memuji Tuhan, haleluya. Biarlah hidup kami hanya untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Amin. Mari katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Amin. Saudara percaya, biarlah hidup kita yang terbaik kita persembahkan hanya bagi Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik untuk Allah kita. Haleluya. Hey, ada kuasa di dalam namanya, kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang memulihkan. Haleluya. Amin. Engkau sungguh dahsyat Tuhan.
semua. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di mana? Di bumi, di surga, termasyhur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sungguh kami percaya ada kuasa di dalam nama-Mu. Mari lebih lagi katanya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Mari katakan, Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyhur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama-Nya. Lagi katakan, Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyhur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Sungguh kami percaya Tuhan, ada kuasa di dalam nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi beri tepuk tangan yang dahsyat untuk Allah kita. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, baik buruk, kami percaya kami punya Tuhan yang selalu ada untuk kami. Bagian kami tetap percaya dan mengandalkan Engkau saja. Terima kasih Tuhan, Engkaulah segalanya buat hidup kami. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Mari katakan, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi
Mari yang bersyukur kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Allah kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Amin Tuhan. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra. Mari jemaat terkasih kita bangkit berdiri. Kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bawa korban ucapan syukur Tuhan melalui hidup kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Musim apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau Allah yang selalu bersama dengan kami. Engkau Allah yang memberikan jalan keluar, yang memimpin kami dan memberikan kekuatan untuk setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, buat kami mengerti untuk selalu tetap berharap dan bergantung kepada Engkau Allah yang hidup. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti-Mu. Mari buka kedua tangan-Mu bersama, katakan lebih luas. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Oh, haleluya. Mari beri sorak-sorak yang terbaik hanya bagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami agungkan Engkau. Kami muliakan Engkau. Mari buka hatimu, angkat suaramu. Semua menyembah Tuhan. Ucapkan syukur buat kasih dan kebaikan-Nya. Oh, haleluya Lord. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami agungkan Engkau. Haleluya. Haleluya. Kiramanya la 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 la. Sikiara wara 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 wara. Haleluya. Kiramaya la 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 la. Sikiara wara 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 wara. Haleluya. Haleluya. Mari angkat suaramu, buka hatimu, semua menyembah Tuhan. Mari ambil waktu untuk menyenangkan hati Tuhan melalui penyembahanmu pagi hari ini. Haleluya.
la sikiara wara 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 was. Imaraya la 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 la. Sikiara wara 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 wara. Iramaya la 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 la. Biarlah semua yang bernafas memuji menyembah Tuhan. Itulah kerinduan Tuhan untuk kita semua. Dia Allah yang layak disenangkan, dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku Tuhan, katakan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari sekali lagi angkat suaramu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Sekali lagi katakan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Sorak-sorak yang terbaik hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Segala hormat, pujian, ucapan syukur kami hanya untuk Engkau Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan, kami agungkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami pada siang hari ini. Ketika kami bawa pujian kami kepadamu, persembahan ucapan syukur kami kepadamu, kami percaya Engkau ada di tengah kami dan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tim musik WA yang sudah membawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa. Sebentar kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi setiap kami, agar setiap firman yang kami terima itu sungguh-sungguh Tuhan mengubahkan hidup kami, menjadikan kami umat-Mu yang tahu Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Hamba, mohon pertolongan-Mu Roh Kudus. Beri hamba urapan-Mu, kemampuan untuk menyampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk semuanya. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Haleluya. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Tuhan Yesus memberkati. Saya berharap dan berdoa Bapak Ibu semua baik di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming mendapatkan kemurahan Tuhan, semua dalam keadaan baik, roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, kita masih memiliki kesempatan untuk beribadah dan
Karena itu mari kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya agar manusia roh kita dibangun untuk menjadi semakin kuat menghadapi tantangan besar di akhir zaman ini. Amin saudara. Kita semua mau menjadi manusia rohani yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah saudara, di bulan Oktober ini The Chosen mengambil tema mengucap syukur. Dan tadi dalam ibadah yang pertama saya menyampaikan sebuah judul renungan singkat, mengucap syukur gaya hidupku. Dan karena ini kami merindukan satu nilai yang tertanam di dalam hidup kita. Orang-orang pilihan Tuhan punya satu sikap hidup yang senantiasa tahu berterima kasih kepada Tuhan dan suka untuk mengucap syukur. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau menunjukkan gaya hidup yang berbeda dari kebanyakan orang yang tidak kenal Tuhan. Saudara mau menjadi orang yang berbeda? Karena saudara sudah dipilih secara khusus oleh Tuhan. Di tengah keadaan yang memang tidak mudah, tetapi kita tetap memiliki kepercayaan, harapan yang teguh sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan, dikasihi Tuhan. Kita mau tetap hidup di dalam harapan kita dan terus mengucap syukur karena kami tahu harapan kita tidak pernah sia-sia. Kali ini renungan yang akan saya bawakan adalah pembawa kabar baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua adalah pembawa kabar baik. Masih berhubungan dengan ucapan syukur. Lawan dari mengucap syukur itu adalah bersungut-sungut, ngomel, ngerundel, sikap hati yang tidak pernah puas. Mungkin saudara bertanya, masa nggak boleh ngomel? Tetapi saya mau katakan, kalau ngomel, marah-marah, bersungut-sungut sudah menjadi kebiasaan, menjadi ciri dari seseorang, maka dapat dipastikan orang itu tidak bisa menjadi berkat. Bagaimana seseorang dapat menjadi pembawa kabar baik bila dia tidak pernah mengucap syukur? Orang akan bertanya, berita apa yang kamu bawa? Sementara kamu selalu berkata-kata yang negatif, mengeluh, bersungut-sungut, mempersalahkan orang lain. Kita ingat bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah, dan secara khusus Allah memilih bangsa Israel menjadikan mereka itu umatnya. Bahkan Allah memanggil mereka keluar dari perbudakan Mesir menuju sebuah tanah perjanjian yang begitu baik keadaannya. Tetapi apa yang terjadi di sepanjang perjalanan mereka dari tanah Mesir menuju kepada Kanaan, mereka melewati padang gurun, mereka hanya terus-menerus mengomel, mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan, bersungut-sungut, tidak tahu berterima kasih. Hal ini membuat Tuhan murka. Bagaimana dengan saudara dan saya? Seperti bangsa Israel, Allah juga telah memilih saudara dan saya untuk diselamatkan. Saya mengajak saudara untuk membaca dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dan ke-10. Saudara, ini ayat dari gereja kita ini. Kita ini bangsa yang dipilih Tuhan. Ayo kita baca. Saudara, baca ya, sama-sama dalam hati boleh bersuara supaya ini melekat, timbul iman dalam hati kita. Hidup kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Oh haleluya saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini saja kita tahu bahwa Allah telah memilih kita untuk sebuah panggilan surgawi, yaitu
untuk membawa kabar baik kepada orang-orang yang berada di dalam kegelapan. Membawa mereka kepada terang yang ajaib. Seperti yang sudah kita alami, saudara dan saya sudah alami. Kita dibawa dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita patut mengucap syukur karena kita diberi anugerah yang luar biasa oleh Tuhan. Dan sebelum kita membawa orang lain kepada terang, kita sendiri telah dipilih Allah. Ya, oleh karena kasih karunia-Nya, Tuhan sudah memilih kita. Jadi saudara, kita dipilih karena kasih karunia-Nya saja. Dari sekian banyak orang di dunia ini, Tuhan memilih saya dan saudara untuk diselamatkan. Apakah kehebatan saudara dan saya? Apakah kita ini terlalu istimewa sehingga Allah sangat tertarik untuk ngambil kita jadi anaknya? Sama sekali tidak. Saya biasa saja, bahkan penuh dengan kekurangan. Saudara juga harus mengakui saudara pun punya kekurangan. Dan bahkan firman Tuhan mengatakan kebenaran kita itu tidak lebih dari kain kotor. Kain kotor. Ini yang harus kita ingat. Tetapi begitu kasih karunia Allah itu besar atas hidup kita, maka Dia pilih kita untuk menjadi umat-Nya. Tidak ada yang lain. Hanya karena kasih karunia. Maka dari itu, jangan ragukan kasih Allah dalam hidup kita. Mengucap syukurlah. Karena kalau tidak dipilih, kita binasa. Kita orang yang berhutang kepada Tuhan. Amin, saudara? Kita tidak mampu bayar sama sekali. Hutang yang tidak bisa kita bayar selain bersyukur, dan bertumbuh dalam mengasihi Dia. Amin. Mari kita terus merindukan untuk tumbuh dalam mencintai. Satu-satunya Allah yang layak kita cintai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab memberikan contoh. Bangsa Israel yang keluar dari Mesir menuju Kanaan, itu dimurkai Tuhan sedemikian rupa karena tidak tahu berterima kasih. Tiap hari kerjaannya hanya ngomel, bersungut-sungut, meragukan kebaikan Tuhan dengan membanding-bandingkan hidup di Mesir dengan hidup setelah mereka keluar dari Mesir. Saya ajak saudara membaca Bilangan 11 ayat 4 sampai 6. Bilangan 11 4 sampai 6. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Nah, ini isi dapur keluar semua saudara ya. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Saudara lihat. Ini dikatakan orang-orang bajingan itu ada di antara mereka. Siapa? Bangsa Israel. Bukankah kita juga hidup di antara orang-orang yang tidak mengenal? Apakah mereka berpengaruh dalam hidup kita? Kita harus katakan ya, mereka seringkali mempengaruhi kita. Tapi keputusan ada pada kita. Apakah kita mau terpengaruh, dikamiri, atau kita punya pegangan teguh untuk tetap percaya kepada janji Tuhan. Di dalam hal ini, bangsa Israel yang di dalamnya ada orang-orang yang tadi disebut firman Tuhan sebagai orang bajingan, terpengaruh oleh mereka. Dan mereka bersungut-sungut karena apa yang mereka makan tidak sesuai dengan apa yang mereka ingin. Karena biasanya makan enak, gratis, walaupun sebenarnya telah dibayar dengan kerja rodi. Tapi mereka merasa, oh enggak bayar, dikasih makan,
Makanannya itu tadi, mereka sudah menikmati daging, ikan, bawang dan sebagainya. Ketika semua itu diganti dengan mana, mereka ngomel, gak ada habis-habisnya. Mereka menginginkan daging dan bawang-bawangan. Ya, mereka tahu betul apa yang membuat makanan itu menjadi enak. Saya harap ibu-ibu di tempat ini tidak akan seperti bangsa Israel. Kalau bawang menjadi mahal, cabai menjadi mahal kalau di sini, kita nggak ngomel. Karena apa? Kita tetap bisa mengucap syukur dengan apa yang ada, yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin, saudara. Kita terus mengucap syukur. Lain dengan bangsa Israel, mereka tidak bisa berterima kasih walaupun telah dibebaskan dari perbudakan. Bagi mereka lebih baik tetap jadi budak asal dapat makan enak, makan gratis. Saudara, ini sungguh satu sikap yang kalau kita pikir, saudara, sekarang saya perhadapkan, mau makan enak atau mau dilepaskan jadi budak? Yang normal, pasti kita pilih dilepaskan dari perbudakan, bukan? Tapi bangsa Israel tidak seperti itu. Mereka memilih tetap tinggal di tanah perbudakan, tapi makan enak. Nah, saudara, jangan suka membandingkan hidup kita dengan orang lain, dengan masa lalu. Tuhan rindu kita lihat ke depan. Ya, saya mau membaca dari Pengkhotbah 7 ayat yang ke-10. Pengkhotbah 7 ayat ke-10, firman Tuhan berkata, janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Karena bukannya berdasarkan hikmat, engkau menanyakan hal itu. Firman Tuhan mengajar, jangan suka banding-bandingin. Satu hari saya berhenti di stopan, perempatan traffic light. Lalu di depan saya ada truk besar dan di belakang truk itu terpampang gambar salah satu presiden Republik Indonesia. Saudara kira-kira tahu apa tulisannya? Ada yang gini-gini. Ya, tulisannya begini, piye kabare bro? Isi penak zamanku toh. Bagaimana pendapat saudara? Saya tidak berkomentar, saudara jawab sendiri. Apakah zamanku yang katanya dia lebih penak atau enggak? Terserah saudara. Saudara, tapi Alkitab mengajar kita, jangan suka oleh ke belakang. Banding-bandingi, dulu aku enak, belum percaya Tuhan, aku boleh sembarang. Boleh ngomong sembarang, Surabayaan. Boleh juga memaki-maki, bahasa-bahasa mutiara yang indah-indah keluar semua dari mulut kita. Tapi sekarang nggak boleh. Dulu aku boleh ngerokok, sekarang nggak boleh. Aduh, nggak enak jadi orang percaya, banyak tantangan, banyak nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Saudara, inikah yang kita bandingkan? Hal-hal yang tidak penting yang kita banding-bandingkan, dibandingkan dengan apa yang begitu berharga yang Tuhan sediakan bagi kita. Saya harap kita semua bijaksana dalam hal ini. Karena apa? Apa yang Tuhan beri itu terlalu berharga untuk dibandingkan dengan apa yang kita alami sebelum kita mengenal Kristus. Dalam hal tertentu kita perlu melupakan masa lalu, khususnya kebanggaan kepada hal yang sia-sia dan salah seperti halnya bangsa Israel. Begitu juga dengan pengalaman kita yang tidak menyenangkan. Hal-hal yang mengecewakan, jangan terus menghantui kita, memenjarakan kebebasan hati kita untuk mengucap syukur. Apa pengalaman kita yang sangat-sangat membekas, yang mengecewakan? Aduh saudara, kalau mau cerita tentang masa lalu dengan kekecewaan, dengan sakit hati, dengan rasa tidak puas, tentunya banyak sekali. Hidup kita akan penuh dengan kotoran. Amin saudara. Tapi kita mau pandang ke depan, melihat ke depan, di sana ada jauh janji yang indah. Inilah yang diajarkan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi 3 ayat 13 dan 14. Filipi 3 ayat 13 dan 14, Rasul Paulus itu berkata, ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh
hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Oh saudara, Rasul Paulus menolak untuk tinggal di masa lalu. Dia tidak mau masa lalunya yang tidak baik itu menghambat pertumbuhan imannya kepada Allah. Dia mau berlari-lari. Dia berkata, aku berlari-lari kepada tujuan yang di depanku, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 10 tadi kita sudah membaca. Rasul Petrus menegaskan, kamu yang dahulu bukan umat Allah, sekarang telah menjadi umat Allah. Kamu yang dahulu tidak dikasihi, sekarang telah beroleh belas kasih. Ayat ini mengajarkan kepada kita cara yang bijaksana untuk membandingkan masa lalu dengan masa yang sekarang. Dulu aku bukan umat Tuhan, berada dalam kegelapan, dalam perbudakan dosa, berujung kepada kebinasaan, maut yang kekal. Dulu aku ini bakal mati karena pelanggaran-pelanggaranku, dosa-dosa yang mengikat aku. Tetapi karena Kristus, aku sudah dipindahkan dari maut kepada kehidupan kekal. Inilah yang seharusnya menjadi dasar perbandingan kita. Kita yang dimurkai sama seperti bangsa Israel, sekarang adalah umat yang sudah diselamatkan. Jangan kita seperti mencontoh bangsa Israel, saudara. Ini sungguh-sungguh ya hal yang tidak berguna bagi kita. Mari kita bandingkan hal yang baik yang sekarang kita sedang jalani di depan kita. Tujuan kita membandingkan yang dulu dan sekarang tidak lain adalah untuk supaya kita mengucap syukur. Karena dulu itu tidak baik. Dulu itu kebinasaan. Dulu itu perbudakan. Sekarang kita orang bebas. Sekarang kita orang merdeka. Sekarang kita punya tempat yang indah di dalam kerajaan Allah. Amin saudara. Ini yang membuat kita layak untuk mengucap syukur. Yang kedua, perbandingan ini pula memberi kita kerendahan hati. Karena mengingat asal-usul kita yang buruk, kita semakin merendahkan hati kita. Tuhan, kalau bukan Tuhan, aku bukan siapa-siapa. Bukan, kalau bukan karena Tuhan, aku tidak mampu berbuat apa-apa. Aku masih budak, aku masih dikungkung oleh dosa dan perbuatan-perbuatan yang membuat kita menuju kebinasaan. Lalu sikap ini juga tetap membawa kita kepada kewaspadaan supaya kita tidak kembali ke masa lalu. Amin saudara. Siapa yang mau kembali ke masa lalu? Saya percaya tidak ada yang mau kembali. Karena apa? Di depan kita janji Tuhan itu luar biasa. Nah saudara, selanjutnya kita melihat bahwa bukan saja dipilih untuk diselamatkan, Tuhan juga memberi kita hak istimewa, yaitu sebagai imamat yang rajani. Dia memilih kita untuk sebuah panggilan yang begitu tinggi, begitu mulia, yaitu menjadi imam-imam yang rajani. Apa maksudnya imamat yang rajani? Di dalam perjanjian lama, hanya imam yang dapat menghadap Allah, masuk ke dalam kemah suci dan ke dalam ruang maha suci untuk membawa persembahan, menjadi pengantara antara umat dan Allah. Umat Allah tidak bisa langsung menghadap Tuhan atau membawa persembahan untuk dirinya sendiri. Tetapi sejak Yesus mati di kayu salib, tabir bait Allah terkoyak. Setiap orang percaya mendapat akses masuk ke dalam bait Tuhan, ke dalam ruang maha kudus tanpa perantara. Hal inilah yang ditegaskan oleh Rasul Petrus. Kamu adalah imamat yang rajani. Artinya sebagai imam kita dapat akses masuk langsung kepada Tuhan. Kita tidak lagi harus mencari perantara untuk berdoa bagi kita atau membawa korban penebus salah. Kita bisa langsung ya menyampaikan permohonan kita
Karena Yesus telah menjadi perantara kita satu kali untuk selama-lamanya. Haleluya. Dan sebagai raja, kita diberi kuasa. Raja itu orang yang memegang otoritas, kekuasaan. Otoritas apa yang kita pegang? Tuhan memberi kita otoritas untuk menang atas dosa dan atas kuasa kegelapan. Haleluya. Ya, kita punya kuasa untuk menang atas dosa dan atas kuasa kegelapan. Ada orang-orang percaya yang sudah percaya kepada Yesus tetapi merasa dirinya itu tidak bisa berdoa. Merasa doanya tidak manjur, tidak mantap, atau alias tidak ada kuasanya. Saudara, ini tidak benar. Ini tipu daya. Saudara dan saya sama-sama punya privilege langsung dari Allah, kita bisa menghadap Dia. Maka itu saudara, mulai sekarang belajarlah untuk tidak terlalu bergantung kepada hamba Tuhan. Hamba Tuhan manusia biasa, saudara. Amin. Di tempat ini tidak ada ikon, tidak ada idola. Fokus kita adalah Yesus. Amin. Amin. Karena apa? Kita sudah dipilih menjadi imam-imam, raja-raja di hadapan Allah. Karena Dia memberi kita kuasa dan hak istimewa untuk bisa datang menghadap Dia sendiri. Oh, ini luar biasa, saudara. Saudara dan saya sama-sama dipilih, sama-sama punya hak istimewa, dan doa kita pun sama manjurnya seperti hamba Tuhan yang sudah melanglang buana kemana-mana itu. Amin. Ya, jangan takut saudara. Karena kita sudah diangkat menjadi anak. Saudara, kalau anak takut-takut nggak datang sama bapak? Nggak ya. Anak-anak kita nggak pernah takut kan? Ma minta ini, ma minta itu, ma belikan ini. Nggak takut, karena apa? Dia tahu. Anak tahu orang tuanya itu mengasihi dia. Saudara, itulah kita di hadapan Allah. Kita punya hak istimewa untuk menghampiri Dia. Yang berikutnya saudara, Tuhan juga berkata, engkau bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Inilah yang membedakan kita dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, orang yang belum ditebus oleh darah Yesus. Tuhan telah menguduskan hidup kita, memisahkan kita dari dunia ini. Menjadikan kita miliknya secara eksklusif. Artinya apa? Khusus ini eksklusif, hanya kita ini hanya punya Tuhan. Tidak boleh ada yang lain. Dia tidak mau kita mendua hati, saudara. Punya Yesus lalu punya cadangan yang lain-lain. Saudara suka dibegitukan kalau kita suami dan istri, mau nggak ada cadangannya? Ya, kita tidak mau dibegitukan. Begitu juga Tuhan. Bangsa Israel sering kali membuat Tuhan itu jadi cadangan. Karena itu Tuhan marah. Dia dikatakan Tuhan itu cemburu kepada umat dengan cemburuan ilah. Dia mau kita menjadi miliknya secara eksklusif. Dia mau juga kita menjadi bangsa yang kudus. Karena apa? Dia sudah menguduskan kita dengan darah yang begitu mahal. Darah anak domba Allah sendiri, Yesus Kristus Tuhan. Dan ini cukup satu kali, jangan terus-menerus kita mau korbankan lagi darah yang lain. Karena apa? Kita sudah dikuduskan, dipilih sebagai umat Allah. Karena itu kita akan lebih menyukai hidup dalam kekudusan. Kita membenci dosa dan segala pengaruh-pengaruh jahat dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar untuk setiap hari mengingat korban Kristus. Setiap bulan kita mengadakan perjamuan kudus. Tapi apakah setelah awal bulan kemudian kita lupa tentang korban Kristus yang sudah menguduskan kita? Saya percaya kita rindu tiap hari oleh Kristus. Inilah yang Tuhan rindukan juga di dalam kehidupan kita. Kalau hari ini gagal, kita akan belajar lagi. Mungkin kita jatuh, mungkin kita gagal melakukan kehendak Tuhan. Mari ya, amin. Haleluya. Saudara, tugas penting ini diberikan kepada saudara dan saya yang sudah disindak. Saudara tadi dia terima. Dia tunggu polisi untuk tangkap dia. Ketika polisi datang, polisinya kaget.
Dan heran, loh ngapain ngerampok kok tetap tunggu sampai ditangkap? Ternyata alasannya adalah supaya aku bisa tinggal di penjara dan terhindar dari istriku yang suka ngomel tanpa habis-habisnya. Semoga saya tidak seperti itu. Haleluya. Saudara, semoga kita tidak seperti itu. Kasihan kan saudara ini si Lawrence John Ripple ini udah 70 tahun loh. Tapi akhirnya pengadilan menetapkan dia di penjara selama 6 bulan saja. Kasihan. Alasannya cuma mau nginap di penjara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seperti yang tadi kita tahu. Kita ini dipilih untuk menjadi saksi-saksi kebenaran Tuhan. Saksi-saksi Allah. Kalau mulut kita tidak bisa dipercaya. Kalau mulut kita hanya mengeluarkan hal yang tidak penting. Hal-hal yang remeh-temeh, hal-hal yang gosip, hal-hal yang tidak ada baiknya, tidak mengucap syukur, hal yang negatif. Lalu berita mana yang baik, yang perlu diterima oleh orang lain? Jadi kita melihat dalam hidup kita, adakah omongan kita ini menjadi berkat? Kalau ada orang yang sedang sedih, sedang susah, mari berkata, jangan takut, Tuhan baik. Mari berdoa, Tuhan jawab doa kita. Mari saudara, jangan takut, ayo bangkit. Adakah kita berkata-kata seperti itu? Atau kita hanya menambah-nambahi beban dengan berkata, iya memang sulit, iya memang begitu, iya memang orang itu jahat, kamu jangan berteman dengan dia, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara, mari kita hidup dalam kehendak Tuhan. Menjadi berkat seperti yang Tuhan kehendaki, karena kita sudah dipilih secara khusus oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesimpulannya dari pemberitaan ini adalah Tuhan memilih saudara dan saya menjadi umatnya secara eksklusif, diselamatkan, lalu dijadikan imamat yang darjani, dijadikan bangsa yang kudus, umat kepunyaannya sendiri. Kalau dia memiliki kita, artinya dia bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Dia menyertai kita sampai kesudahan alam ini. Dia pasti akan menolong kita dalam keadaan apapun. Karena itu mari keluarkan hal yang baik dari hidup kita sebagai sebuah kesaksian. Sehingga kalau kita berkata-kata, mulut kita ini memberitakan kabar baik. Apa yang kita katakan kepada orang lain, membawa orang lain melihat kehidupan kita. Oh iya benar, cocok. Cocok kalau dia ini milik Tuhan. Maukah kita seperti itu? Mari kita bersama-sama membawa kabar baik. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang pemain musik dan WL untuk kembali. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa. Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkau baik, sungguh baik. Kami sudah rasakan anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami yang dulunya bukan umat, sekarang menjadi umat Allah. Yang dulunya tidak dikasihi, sekarang dikasihi oleh Allah. Ini cukup Tuhan, karena kasih Allah itu kasih yang luar biasa. Engkau yang terus akan membawa hidup kami di dalam rencana-rencana-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Mari ambil waktu saudara mengucap syukur. Berterima kasih. Terima kasih. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang
Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami mau menjadi pelaku firman. Kami bersyukur karena Tuhan memilih kami secara khusus. Umat pilihan Allah, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, yang suka hidup kudus, membenci dosa. Kami rindu Tuhan, hidup kami menjadi sebuah kesaksian yang terbuka. Sehingga ketika mulut kami berbicara, orang lain boleh melihat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk umat-Mu Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara online. Tuhan, Engkau tahu setiap keperluan umat-Mu. Mari Engkau menilik umat-Mu satu persatu Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan, Engkau melawat mereka. Jamah Tuhan sembuhkan, karena kami percaya Tuhan, darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Kalau ada mereka yang lagi di rumah sakit sedang berobat, biarlah Engkau pakai dokter, pakai perawat, pakai obatan dan terapi yang digunakan itu untuk mendatangkan kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa kalau ada dari antara umat Tuhan yang sedang mengalami masalah, kesulitan dalam hidup ini, pergumulan, Tuhan Engkau yang campur tangan, tolong ya Tuhan. Tuhan yang bebaskan, beri hikmat, beri akal budi supaya umat-Mu tahu apa yang harus dilakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biar kami sebagai umat Tuhan terus belajar Tuhan untuk hidup dalam pengucapan syukur kepada Tuhan, untuk hidup mengikuti firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Saatnya kami mau bawa persembahan kami kepadamu. Kami bawa dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Karena Engkau sudah berbuat baik kepada kami. Engkau membuat hal-hal yang ajaib dalam hidup kami. Tuhan, apa yang kami bawa tidak akan pernah bisa membalas kebaikan Tuhan. Biarlah ini berkenan kepadamu saja. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari yang diberkati firman Tuhan, kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Allah kita. Kami mengucapkan terima kasih buat Pastor Jenny yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang mau melakukan persembahan bisa melalui QR Code atau mentransfer di nomor rekening yang ada, atau bisa juga memasukkan di amplop yang tersedia dan bisa dimasukkan di kotak persembahan di pintu masuk. Untuk pengumuman yang kedua, minggu depan tanggal 31 Oktober firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Fatoni Pranoto. Pendaftaran ibadah tetap melalui aplikasi yang dicantumkan di akun IG The Chosen Surabaya atau melalui WA. Sekian pengumuman, ibadah kita sudah selesai, mari kita bangkit berdiri. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. katakan dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari sekali lagi dengan sungguh katakan, Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. thank you Lord Jesus. Dan memperluas
dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Beri sorak-sorai yang terbaik untuk Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Tuhan Yesus baik, terima kasih Tuhan, terima kasih. Di akhir dari ibadah kami ini Tuhan, kami sekali lagi juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Oh Tuhan, kami mohon berkat-Mu atas negeri kami ini, shalom atas Indonesia. Biarlah Indonesia menjadi semakin baik karena Tuhan mengasihi Indonesia. Tuhan mengasihi umat Tuhan yang ada di Indonesia. Kami percaya Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan Indonesia. Dan kami berdoa biarlah pandemi ini cepat berlalu dari negeri kami. Indonesia menjadi sehat. Ekonomi boleh berjalan kembali dengan normal. Anak-anak kami bisa sekolah kembali dengan normal, bersosialisasi kembali dengan teman-temannya, dengan guru-gurunya. Mereka boleh tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang juga menghargai orang lain. Tuhan, kami mohonkan Tuhan, berkati pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, seluruh pejabat-pejabat tinggi negeri kami ini, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan memberkati, beri mereka hikmat, supaya setiap keputusan yang mereka ambil, setiap tindakan, kebijakan yang mereka lakukan, itu mendatangkan kebaikan, kemajuan buat negeri kami. Tuhan terima kasih. Kami juga berdoa kalau ada orang-orang yang hatinya jahat, mau merancangkan hal yang jahat untuk negeri kami, memecah belah. Kami berdoa Tuhan, balik hati mereka karena Engkau penguasa hati. Engkau buat mereka bertobat Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, baik tempat ini maupun di mana saja Tuhan. Setiap gereja Tuhan boleh mengalami lawatan Tuhan luar biasa. Mempersiapkan diri untuk mendatikan lawatan Tuhan bagi negeri kami ini. Jiwa-jiwa baru dimenangkan dari negeri kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan memberikan kuasa-Mu atas gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan pulang dan kita mengharapkan Tuhan memberkati kita semua. Buka tangan kita, arahkan pandangan kita kepada Dia. Jemaat The Chosen Community, mari kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat-berkat Tuhan. Sesungguhnya Engkau adalah bau-bauan yang harum yang diberkati Tuhan. Tuhan akan memimpin, menjaga, memelihara dan meluputkan engkau dari segala penyakit, kejahatan dan malapetaka. Sebab engkau umat yang telah dikhususkan dan dipilih Tuhan. Keluargamu, pekerjaanmu serta pelayananmu akan dibuatnya berhasil karena anugerahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, The Chosen Community, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa kita yang di surga. Berkat cinta kasih dan pengampunan dosa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat pertolongan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Mari setiap kita yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan
hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini